Halo teman-teman semua yang lagi nonton Norma Yunita Channel. Malam ini aku lagi ada di warunge Cak Restu. Ya. Temanku musisi, pencipta lagu, penyanyi juga. Dan di depanku ini ada seorang legenda, seorang maestro vokal, Mas Dodi Katamsi. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Ya. Benar nih, baik. Baik. Aku baik-baik saja. Mas Dodi Katamsi ini sangat terkenal dengan bukan terkenal dengan seorang maestro vokal. Ya, lebih gitulah, guru vokal lah. Guru vokal. Dan Mas Dodi ini bersaudara semua seniman ya, Mas ya. Ya. Karena ayah tuh adalah ayah Amoroso Katamsi, seorang penyanyi seriosa yang sangat legendaris itu. Dia lebih ke film. Oh, film. Loh, yang yang seriosa siapa? Ibu. Oh, ibu. Kalau Amoroso Katamsi bapak itu yang main Soeharto di film yang dulu kita wajib nonton terus itu. Pengkhianatan G30S PKI. Nah, yang jadi Pak Harto itu bapakku. Ya ampun, Gitu. aku baru. Nah, kalau ibu baru Prana Wengrum Katamsi. Prana Wengrum Katamsi itu kok ya alhamdulillah dinobatkan sebagai maestro seriosa Indonesia. Iya kan ngetop banget, semua juga tahu beliau. Nah ini anaknya, sampean anaknya, sama Aning Katamsi segala. dan Ratna. Cuman Ratna tidak berkarir di, Ratna lebih ke ngajar, dia ngajar piano dan vokal. Tapi semua di dunia musik. Iya. Oh gitu, bertiga ya Mas ya? Iya, Aning adekku ngajar piano dan vokal juga, cuman dia pelaku juga, dia nyanyi juga. Oh gitu, nyanyi juga. Kalau jadi mereka tuh klasik, saya kontemporer. Kontemporer ini piye toh Mas? Ya, bukan klasik. Jadi kontemporer itu kan berarti lebih all genres. Jadi aku ngajar semua pop, rock, jazz dan sebagainya, handai tolannya itu. Oke. Tapi klasik juga, ngajar klasik juga. Oh gitu. Wow. Jadi, nah kan aku taunya Mas Dodi itu sebagai guru vokal. Ternyata Mas Dodi itu sudah banyak mengajar artis-artis yang luar biasa ngetop ya. Alhamdulillahnya ngetop gitu. Alhamdulillah ngetop. Mas, jadi artis-artis ngetop yang pernah Mas Dodi jadi berlatih vokal sama Mas Dodi itu setahuku ada Ari Lasso, Bam Samson. Ya, terus hampir semua vokalis Dewa lah. Masa sih? Sampai yang sekarang Firza segala itu ya belajarnya sama aku. Oh, sama sampean? Iya. Gile, luar biasa. Enggak, itu ya mungkin karena aku temennya Dani kali kan. Oh, jadi mungkin Dani, tuh lu belajar sama dia aja gitu. Oh, kali ya. Bisa jadi gitu. Terus saya pernah ngajar di Indonesian Idol 2. Oh gitu. Zamannya Judika, Firman, almarhum Mike Mohede ya. Terus sama X Factor 1. X Factor 1. Ya udah. Bukan jadi juri tapi ya. Enggak, saya coaching ya. Wah, luar biasa nih, luar biasa nih. Ya itu kan kebetulan, jadi Bams belajar sama aku. Habis belajar sama aku, Toto Samson meledak. Iya kan, orang tanya kan. Ari Lasso juga. Iya, kamu belajar sama siapa gitu. Noah juga ya katanya. Iya, Peter Pan. Ariel maksudnya. Ariel ya. Ariel. Oh, banyak juga ya Mas ya. Ya alhamdulillah. Yang kalau yang kekinian tuh itu Pamungkas sama Nadine Amizah itu belajar. Yang kekinian. Yang kekinian. Artis-artis yang milenial ini ya. Milenial apa toh? Iya, pokoknya. Istilahnya. Pokoknya anak-anak sekarang lah. Anak-anak sekarang ya. Jadi sampai sekarang masih ngajar. Masih. Sampai masih aktif ngajar sekarang. Masih. Selain itu kesibukan lain? Ya ngajar, nyanyi. Kalau nyanyi nggak bisa disuruh berhenti aku. Sama bikin lagu, bikin aransemen. Oh, gitu. Memang hidupnya di situ. Ya, jadi saat ini ya sibuknya tetap aja di situ ya Mas. Iya. Oh gitu. Kan setahu kan Mas kan sempat sakit tuh Mas. Wah iya. Sejak kapan sih sakit Mas? Sebetulnya kalau menurut anak saya tadi saya nanya, menurut dia 2017 tuh udah parah. Cuman saya kan orangnya nggak gampang nyerah, sok kuat gitu. Habis ke rumah sakit, wah udah nggak apa-apa nih, aku kerja lagi gitu. Nah itu makanya bikin kondisiku tuh naik turun nih ya. Harusnya kemarin dimarahin sama dokter harapan kita itu. Mas, kalau habis dari rumah sakit keluar, tuh paling enggak tuh sebulan tuh jangan ngapa-ngapain dulu. Oh gitu. Kemarin-kemarin aku enggak.
baru keluar berapa hari apa seminggu, aku udah ngapain gitu. Ternyata nggak boleh gitu ternyata. Nggak, harusnya rest ya Mas. Rest. Apa sih, kena jantung? Katanya gitu, katanya. Ada cucunya tuh lewat. Oh ya. Guys, kita ini lagi di warung, jadi Iya. kita ambience-nya enak banget nih, santai di sini ngobrol. Jadi jantungku tuh bengkak. Oh gitu. Nah, setelah diselidiki, katanya klepnya ada yang bocor. Oh ya. Terus ada penyumbatan lah di pembuluh darahnya. Oke. Nah, berita terakhir saya harus bypass. Oh my god. Bypass dan diganti klep. Oh my god, klepnya Iya. bocor. Klepnya bocor. Harus di bypass kapan? Iya, ini lagi rembukan sama dokter. Saat ini. Iya. Waduh, kok kelihatannya masih sehat-sehat begini tuh Mas? Cuman gampang capek aja sih. Lelah ya? Gampang lelah. Oh. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Pas banget tuh lagi. Jadi ternyata yang aku rasain sih ya, stamina. Stamina tuh nggak kayak dulu lagi. Nggak seperti dulu lagi. Kan Mas kan terkenal sebagai penyanyi rock tuh. Katanya gitu. Jadi untuk tampil sebagai penyanyi rock ya angel saiki. Ya nggak sepecicilan dulu lagi. Dulu mungkin pecicilan salto gitu. Sekarang Bener. iya. Salto bener Mas. Loh, ngelompatin dari belakang drum ngelewatin drum blok itu bisa Ya dulu. ampun. Ya sekarang Bandung banget. sekarang boro-boro. Sekarang boro-boro ya Mas, jalan aja. Wah, ya. ngos-ngosan ya. Ngos-ngosan ya Mas ya. Ya makanya Aduh. saya tuh kan jarang ke dokter kan, jarang opnam tuh Males. jarang. Males. Iya, jadi saya pikir herbal apa bisa lah gitu. Oke. Ternyata berita terakhir nggak bisa Mas. Harus Ini harus operasi, tidak ada kalau nggak mati gitu. Ya Allah Mas. Jadi nih nunggu apa sekarang sebetulnya? Iya, nunggu jadwal. Nunggu jadwal operasi. Jadwal dari dokter atau jadwal dari sampean? Rembukan. Oh rembukan, Iya. jadwal rembukan keluarga. Rembukan antara saya dan dokter. Oh gitu. Saya nyamannya kapan? Oke. Kalau dokternya sih udah dari kemarin udah nyuruh. Oh ya ampun, kok diundur-undur Mas? Ada yang harus saya kerjain ya. Oh. Gitu. Dan saya nggak terlalu capek-capek gitu di rumah-rumah. Pokoknya kerja di rumah gitulah. Kerja di rumah, jadi Kerja nggak di terlalu rumah. forsir. Nggak, ngajar pun di rumah ya, biar muridnya yang datang. Masih banyak muridnya sekarang. Alhamdulillah. Kalau dulu masih aku jabanin tuh, ngajar kemana aku yang datang. Gitu ya. Kalau sekarang ntar dulu deh, mereka aja yang ke rumah ya. Paling online. Oh gitu. Sekarang kan udah bisa ngajar online, cuman menurut saya kalau untuk vokal ya, nggak tahu kalau untuk alat musik ya. Kalau menurut saya vokal online tuh nggak efektif ya. Oh gitu ya. Selama ngajar online kurang ini. Kurang Iya, mantap ya? yang keserap tuh ya cuma berapa puluh persen gitu loh. 50%. Iya, 50%. gitu. Sayang gitu loh sebetulnya. Ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan lewat video dan online gitu. Ada yang harus ketemu langsung karena harus ngecek. Tetap harus ini ya, tatap muka ya Mas ya. Iya. Kalau alat musik kan nggak perlu kita. Keyboard bisa di onin cek, teng loh bunyi. Iya. Gitar, kreng bunyi. Nah kalau itu ada di sini. Ada di sini ya. Jadi ada unsur selain fisik, psikis juga. Oh. Iya kan, lah kalau lagi nggak mood, misalnya Mbak Noy lagi nggak mood, coba suruh nyanyi lagi nggak mood, pasti nggak sebagus biasanya. Dan nggak maksimal. Nggak maksimal. Nah itu maksudku. Itu nggak bisa tuh diselesaikan. Nuansa semangat itu kan ada saat ketemu ya Mas ya. Iya. Kalau saya kan belajar psikologi juga, maksudnya psikologi sebagai guru. Sebagai guru. Jadi membuat motivasi orang yang tadinya nggak mood, bikin dia jadi mood. Nah itu pakai online susah banget ya. Oh. Tapi kalau ketemu gini, Lebih enak. tadinya dia udah malah capek gitu. Aku bisa bikin dia jadi semangat gitu. Iya, gitulah. Itu hal yang nggak bisa pakai online tuh. Oh gitu. Mas emang ngajar sejak umur berapa sih? 2000 awal itu berarti aku lahir 67. Tahun 2000 lah. Berarti umurku berapa? 67 ke 2000 itu. Tenenet. 30-an lah. 30 something. Iya, 30 something. 33. Ya. Oh gitu. Terus nyanyi juga Nyanyi dari 19 tahun. umur 19 tahun. 19 itu udah Punya grup rekaman. sendiri? Sama El Pamas dulu. Wah, El Pamas. Iya.
Oh, kok aku dulu padahal tahu banget El Palmas, kok nggak ngeh sama Iya. Sampean? Iya, apa? Oh, Saya di album kedua pokoknya. oh gitu. Album kedua dan seterusnya. Vokalis. Oh, Gitu. Cuman El Palmas kan memang hitsnya nggak banyak gitu lah. Oh. Memang bukan kayak power metal, bumerang, terus apa lagi? Tapi memang sampean ini apa namanya genrenya rock ya? Kecebur. Keceburnya di situ. Sebetulnya saya dari SMP, dari kecil tuh all genre. All genre. Orang bapak saya dengerinnya Elvis Presley, Oke. Beatles, Ah. terus lagu buru-buru Peso 5, terus jadi dijejelinnya tuh dari kecil Frank Sinatra, terus apa? Maksudnya sebetulnya dari kecil tuh begitu. Iya, supaya, Nah, saya dapat musik-musik lain tuh dari pergaulan kan, dari iya. sekolah, SMP, anak-anak lagu itu trennya apa gitu. Ya. Oh. Sebetulnya sih suka all genre. All genre. Bahkan saya ngajar dangdut juga, ada beberapa murid dangdut tuh ada. Ada. Iya. Untuk ngolah vokal. Iya. Saya sama Pak Rahayu Nagasuara kan deket. Oh, oke. Nah itu hampir semua penyanyi dangdut Nagasuara Sama. waktu saya lagi aktif ya, itu belajarnya sama aku tuh. Oh. Terus misalnya musika, ada artis baru, dilempar ke aku dulu hampir semua gitu ya. Aquarius, Dari nol. apa ya? Latihannya. Lah, artinya mereka dari benar-benar hanya modal suara, maksudnya belum bagus banget gitu suaranya. Ada yang hancur, ada yang cuman benerinnya Mas dikit. bisa benerin yang hancur? Insya Allah. Insya Allah. Yang nyanyinya nggak karuan gitu, Oh iya, kemana? iya. Nadanya dia kemana? Iya. Bahkan produksi suaranya yang ngotot-ngotot gitu kan. Bisa. Ngomong aja nggak enak, gimana nyanyi enak gitu. Itu yang parah gitu bisa diperbaiki. Bisa. Wah. Jadi filosofi saya tuh ini, singing with speech level. Oh, Jadi what is that? bahasa kasar gini, kalau mau jadi penyanyi ngomong aja lu harus enak gitu. Oh iya. Bener ya? Hasilnya. Sekarang Noe ngeluarin album, Iya. single Single ya. ngetop banget gitu. Lihat di panggung nih. Heeh. Selamat malam, saya mau nyanyi lagu. Penonton langsung, iki apa sih? Maksudnya ngomongnya aja nggak enak di kuping. Cemen. Orang nggak yakin langsung. Ini bener nggak sih dia bisa nyanyi? Bener nggak? Iya. Jadi tuntutan penyanyi itu bukan cuma nyanyi. Bicaranya indah. Ilmu public speaking, nah itu harus speaking-nya. belajar karena dia harus banyak Dia orang. bisa membius audiens. Belum kalau wartawan datang, belum kalau wawancara TV. Yes. Di sana garing, di wawancara garing, Iya. penonton fansnya bisa kabur semua. Kabur semua, betul. Betul nggak? Iya, aku baru menyadari itu loh. Iya. Ngomong aja harus enak Harus gitu. enak. Bukan dimerdu-merduin ya. Bukan. Kalau saya ngajar tuh wajib produksi suara bicara tuh harus bener. Karena Oke. produksi suara bicara itu kan refleks kebiasaan, Automatically. habit automatically. Gitu ya. Nah, tanpa kamu sadari, tanpa kita sadari, habit kita ngomong itu akan kebawa ke nyanyi. Oh, Tanpa I kita see. sadari. Related ya. Related, kamu nggak bakal sadar. Misalnya kamu udah taruhlah kamu udah belajar teknik ini itu, iya. ada salah produksi suara pas kamu bicara, itu tanpa kamu sadari itu kebawa ke nyanyi. Oh gitu. Makanya muridku, Ada sampel contoh nggak? Iya. Kebawa bagaimana misalnya? misalnya gini, ini kan harusnya kan kalau ngomong kayak gini, ya. Kalau ngomong aja kayak gini, gue kalau ngomong kayak gini nih, gitu. Gue kalau ngomong kayak gini nih, gini. Itu tadinya mungkin pas inget nyanyinya misalnya When I see you smile, pas part yang mana I can face the, tanpa sadar ada part yang begitu pasti. Oh oke. Karena itu nggak di bawah sadar. nggak nyambung ya. Nanti orang, lu kok bagian itu gitu sih? Udah sih dia, masa gue gitu gitu loh, ngerti kan? Jadi memang produksi suara bicara dan produksi suara nyanyi itu dua-duanya harus bener kalau mau jadi penyanyi. Oh oke. Jadi Mas juga memperbaiki seorang penyanyi how to speak. Iya, Bukan hanya sekedar untuk menyanyi. bukan artikulasi. Iya, pronunciasi. Terus ya ngomong nggak boleh di leher. Terus Oh kaget. Terus true voice, nada asli kita bicara itu paling gampang itu ngapalinnya gini. Itu ada di 2 tempat, satu di chest, satu di sini. Itu bicara. Iya, bicara tuh ada 2 tempat nih ya. Kalau aku ngomong pakai yang ada angnya biar kerasa di sini.
Aku kalau ngomong sehari-hari di sini, jadi angnya pasti di sini tuh. Aku kalau ngomong Iya. besar ya. Iya. Terus ada di sini dong. Aku kalau ngomong sehari-hari ada di sini dan di sini. Sekarang yang ininya aku hilangin ya. Tinggal chestnya doang. Aku kalau ngomong sehari-hari harusnya di dua tempat ini. Yang ini aku hilangin nih. Aku kalau ngomong sehari-hari kayak gini. Ini di mana? Di sini. Yang sininya hilang. Oh, I Nih, see. aku kalau ngomong sehari-hari tidak ada getaran di sini ya kayak gini. Taruh getaran di sini. Aku kalau ngomong sehari-hari Oh, oke. beda kan? Oh, oke. Nah, I see. sekarang yang hilang yang dada. Oh, oke. Harusnya kan kalau ngomong sehari-hari kayak gini, di sini dan di sini. Sekarang ininya hilang. Jadi kalau ngomong nggak ada chestnya kayak gini, nggak ada chestnya. Harusnya ada chestnya. Iya, iya. Nah, gitu loh. Nah, itu wow. kok ya tidak semua sih ya. Cuman murid-murid saya yang orang Indonesia rata-rata chestnya kok kalau ngomong jelek, kamu nggak tahu kenapa. Oh, ngomong di chestnya nggak bagus ya? Ah, ah. Oh. Makanya kok banyak orang bilang penyanyi luar kok bisa kayak gitu ya. Lah lu ngomong aja nggak kayak mereka gitu. Lu kalau lu pengen, iya, kalau kita pengen seperti orang kulit hitam atau orang bule yang kulit putih yang luar negeri itu, ya kita ngikutin cara bicaranya, produksi suaranya. Produksi suaranya. Iya, placement getarannya di mana sih? Tapi melatih gitu yang barusan antara suara sing-sing itu juga kayaknya agak gampang juga ya Mas ya? Gampang-gampang susah. Gampang susah ya? Ah. Oh. Kedengeran kan bedanya? Bedanya kedengeran. Kedengeran. Tadi aku agak bingung. Apa ya bedanya sini sama Iya. sini? Masa ada suara di sini sih? Iya. Baru Jadi tahu. getarannya di sini sama di sini. Nah, sekarang gini. Getarannya. Contohnya orang Indonesia nih, kalau ngomong rendah ininya hilang. Jadi kalau ngomong rendah kayak gini. Jadi kalau ngomong rendah kayak gini. Nadanya nggak berubah ya. Iya. Jadi kalau ngomong rendah kayak gini. Jadi kalau ngomong rendah kayak gini. Oh. See? Beda. Oh, beda. Jadi walaupun rendah, yang di sini nggak boleh Dan hilang. oke, itu melatih suara seperti itu akan Pengaruh berpengaruh dalam menyanyi. Nyanyi, betul. Jadi true voice-mu tuh akan jadi bagus. Oh, gitu. True voice-mu bagus. Nah, true voice-mu bagus, mau pindah ke head gampang. Mau pindah ke bawah gampang. Nggak apa-apa, true voice-mu ngomong aja bener kok. Gitu. Iya, iya, iya. Oh, gitu. Setuju nggak? Kalau perhatiin ya, YouTube atau apalah. Penyanyi-penyanyi keren lah, Celine Dion, Mariah Carey, mau Jessie J, Bruno Mars, Michael Jackson. Mereka kalau ngomong enak banget di kuping. Iya. Setuju ya? Diwawancara, Beautiful. iya, pas diwawancara tuh, ngomong aja kayak, nah itu makanya filosofiku tuh singing with speech level tuh itu maksudnya. Jadi banyak artinya sih. Salah satunya kalau ngomong aja susah kok nyanyi kalau ngomong aja gampang kok nyanyi susah ya. Padahal sama-sama produksi suara. Iya, betul. Bedanya nyanyi ada nilai tempo, cuman kan sama-sama bunyi. Iya. Harusnya, gue ngomong bisa. Sekarang contohnya gini deh yang salah nih. Gue kalau ngomong udah bener nih kayak gini nih. Ayo nyanyi. Look into my eyes, you will see. Beda sama ngomong kan? Beda sekali. Beda. Harusnya kan kalau ngomong kayak gini, look into my eyes, you will see. Nah, harusnya gitu. Nah, singing with speech level tuh salah satunya itulah. Oh, luar biasa. Ya Allah, maestro vokal. Gue baru ngobrol nih kayak gini nih, baru tahu nih, Mas. Seru ya. Nah, aku tuh pernah nih, Mas, punya problem dengan pita suaraku. Ya. Aku tuh tiba-tiba mendadak suaraku makin parah, makin rusak kayak orang radang tenggorokan. Jadi kalau misalnya gini, kalau ngomong, halo Mas Dodi, apa kabar? Aku nggak bisa nyanyi Mas dengan suaraku seperti itu. 1 tahun aku tidak bisa nyanyi, tidak bisa show, tidak bisa apa-apa. Itu saya juga terjadi. Saya, Once, Ari Lasso mengalami itu. Oh gitu? Bacanya apa sih? Sinead O'Connor ya? Sinead O'Connor. Dia juga begitu. Terus self healing. Nah, saya kan emang seneng baca kan. Ya dari orang-orang itu sebetulnya ilmunya. Nah, aku semuanya karena aku minum something lah ya. Iya. Nah, apakah dengan tidak minum something ada treatment yang bisa menyembuhkan, Mas? Sebagai maestro vokal gimana nih? Kalau secara medis pita suaranya itu mengalami infeksi yang parah yang harus pakai medis, ya memang harus pakai medis. Okay. Cuman setelah medis tuh apakah menjamin itu balik?
belum tentu. Tentu. Nah dia memang harus ada latihan-latihan yang bikin kembali gitu loh. Oh, gitu. Jadi ada lama latihannya, Mas? Tergantung body sih, tergantung badannya kita. Jadi dia ngikutin, jadi nggak boleh dipaksa gitu. Oke. Karena aku gini Mas, problemku selain suaranya hilang, terus pas udah mulai kembali, kualitas suaraku tidak 100%. Kayak dulu lagi. Nggak bisa. Aku nggak bisa lagi nada tinggi. Yang dulunya mampu, sekarang kalau udah di titik tertentu ketinggi, pecah langsung. Insya Allah menurut Katamsi bisa sih bener. Ajarin aku dong. Karena saya belajar anatomi alat-alat bunyi. Okay. Jadi misalnya orang kenapa sih nggak bisa tinggi, saya tahu jawabannya. Okay. Kenapa orang nggak bisa rendah? Kenapa gitu. kok suaranya serak kayak gini? Problem now. Oh iya, itu bisa bener itu. Fix me. Iya, fix me. I will fix you. Tapi sabar ya, maksudnya tidak ada yang instan gitu kan. I see. Dia memang melalui tahap proses untuk menuju bener. Nah itu tiap orang beda-beda. Ada yang bisa 3 minggu mungkin beres, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Tapi yang jelas terapiku jelas kok. Maksudnya goalnya itu pasti gitu. Pasti ada. Pasti. Selama ini kan Mas tadi bilang ada yang punya problem yang sama-sama aku. Ari Lasso. Siapa lagi tadi? Once. Bisanya mereka. Kalau Once tuh kebetulan temen ya, jadi self healingnya dia tuh kebetulan sama aku. Self healingnya dia nemu sendiri pas kita ngobrol, lu kok sama ya gitu. Kalau Ari Lasso memang kan konsultasi. Oke. Dia ada nodul gitu kan kalau. Sama dengan aku. Oh ya harus operasi lah. Tantri kotak tuh ada nodul juga tuh. Dia operasi dia? Enggak. Dengan Mas Dodi? Iya ngobrol doang sih. Aduh Mas aku mau. Iya. Ngobrol doang bisa ya Mas? Iya jadi gini. Kadang-kadang karena misalnya kita pernah jatuh, pernah patah, kita tidak bisa memakai tangan kita seperti sebelum patah dong. Iya. Nah berarti misalnya ada luka di pita suara atau ada yang harus kita rubah dengan cara bicara kita dan cara nyanyi kita. So I have to change how to speak, how to sing. Dan itu saya harus neliti, maksudnya coba bunyi ini, sehingga saya tahu apa yang harus dilatih gitu. Oke. Berarti gue harus ke tempat olah vokalnya Mas Dodi. Iya. Bismillah pokoknya bisa lah gitu. Bismillah ya. Berarti banyak artis-artis yang punya problem pita suara selama ini bisa kembali pulih sama Mas Dodi ya Mas ya. Makanya saya nggak bikin namanya kursus vokal Pak. Saya namanya Bengkel Vokal Dodi Katamsi. Bengkel Vokal Dodi Katamsi. Dokat. Bengkel Vokal Dokat. Nah guys kalau ada yang mau melatih suara sama Mas Dodi. Iya, jadi lebih benerin suara lah. Benerin suara ya. Kalau solmisasi, vocalizing di YouTube banyak. Tinggal gimana sih pemanasan banyak. Tapi kalau produksi suara benerin bagaimana tuh nggak semua orang bisa ngasih tahu. Oke. Kan Mas bisa memperbaiki ya kerusakan-kerusakan seperti itu. Kalau diri Mas sendiri sebagai orang yang yang punya bengkel yang ngerti how to fix this, how to fix that, pernah punya problem seperti itu? Sama, persis kayak Mama. Dan bisa sendiri? Bisa sendiri. Oke. Jadi akhirnya saya nemu metode itu karena saya praktekkan ke diri sendiri dan ke murid. Bukan karena sekolah Mas, mengetahui itu karena pengalaman? Oh itu pengalaman kalau itu, nggak ada sekolahnya tuh. Nggak ada sekolahnya? Nggak ada. Kalau sekolah itu lebih ke ngerti kan? Bunyi produksi suara terus bla bla bla. Tapi kalau ini nemunya karena aku pelaku kali ya. I see. Dari pengalaman. Nah itu nggak ada sekolahnya tuh kalau itu. Pengalaman dan sebagai orang yang pernah mengalami sakit yang seperti itu. Iya betul. Bahkan saya ada dokter, saya lupa namanya, Aning yang hafal tuh. Itu dokter sakti banget. Jadi hampir semua penyanyi yang bermasalah ke dia. Dan beres. Termasuk saya. Kamu saya ceritain ya. Oke. Amandel saya itu udah bernanah. Dua-duanya harus operasi. Jadi lubangnya tinggal segini nih. Lubangnya tinggal kecil. Jadi kalau aku minum tuh tumpah. Lubangnya tinggal kecil. Nggak bisa masuk. Buat nelen ludah aja sakit. Saya bisa nyanyi dong malamnya. Nyanyi malam? Bisa. Kok bisa? Jadi, nah itu ilmunya ibu tuh. Wow. Ilmu dari ibu tuh. Ibu tuh bisa gitu. Ibu tuh bisa gitu.
siang nih, aduh suaraku kok gini ya ntar malam nyanyi. Nggak ngaruh dong ntar malamnya nyanyi. Bisa. Iya. Oh, hebat banget, itu pasti ada triknya ya. Iya, itu ada jadi merubah iya kepanjangan kalau ya intinya gini. Merubah placement getaran nggak seperti biasanya. Oh. Kayak tadi yang kita ngobrol. Biasanya di sini kalau lagi sakit harus lebih ke atas supaya ininya nggak kepake. Oh, oke, supaya ini rest. Tentu saja warnanya berubah sedikit. Tapi kan masih bisa nyanyi yang penting. Iya, betul. Power berkurang tuh pasti. Wow, itu luar biasa nih pengalaman pribadi Mas. Iya. Sehingga bisa melatih orang Iya. gitu ya. Nah dokter itu ngasih obat gila gitu. Anakku tuh nyari berapa apotek nggak ada, kayaknya itu obat keras tuh. Saya minum itu tidur 12 jam. Wow. Bangun-bangun kempes. Oh. Berarti kan sakti nih dokter obatnya. Oh ya. Nanti aku lupa ya, nanti tanya Aning tuh. Aning tahu tuh. Oh ya, oke. Nanti aku tanya Aning. Pokoknya urusan tenggorokan tuh sama dia aman nih. Dokter ini agak jago nih, mengerti dia. Oh, aduh. Soalnya operasi amandel itu riskan karena dekat pita suara kan. Habis operasi amandel bisa berubah suaranya ya. Iya betul ya. Itu pengaruh juga ya Mas ya. Takutnya ya. Maksudnya iya kalau jago ya, motongnya bener. Kesenggol yang lain dikit aja. Wah, kelar udah. Hilang. Tahu-tahu suaramu jadi gede gitu. Ya kayak gitu loh. Itu riskan banget. Nah. Oh, oke. Itu tadi mengenai suara, keahlian Mas ya. Nggak sih keahlian Mas yang lain lagi selain itu? Ngarang lagu. Oke. Bikin musik, nyanyi deh. Pernah mengaransemen lagu-lagu untuk siapa aja Mas? Kotak yang cinta jangan pergi itu lagu. Yang mana tuh? Cinta jangan pernah kau coba lari karena di sini ku butuh kamu. Lagunya Mel Sandi, nyanyian Badai dulu. Itu metal, gitu. Ya, cuman saya tidak tidak seaktif kayak Dani dan Badai yang selalu. Aku tuh iseng aja gitu loh. Ada orang minta, lu punya lagu nggak? Bikin. Tapi nggak produktif banget gitu loh. Oh, jadi kalau ada yang minta baru cari. Iya. Gitu. Nggak concern jadi. Nggak punya stok. Nggak concern jadi pencipta lagu gitu. Oh, I see. Karena ya itu mungkin ngajar ya ini. Segala macam banyak. Iya. Tapi dari itu semua, dan antara musisi, pencipta lagu, penyanyi, ngajar, yang mana yang lebih dominan? Nyanyi dan ngajar. Oh, oke. Kalau saya emang senang nyanyi ya, hobi gitu loh. Jadi apa? Nyanyi itu apa ya? Yang bikin aku happy ya nyanyi. Nyanyi ya Mas ya. Ibu sekarang lagi sakit ya Mas. Iya. Jangan ntar Mas operasi juga sambil nyanyi. Loh, ini cerita ya. Saksinya anakku tuh. Ibuku di ruangan itu koma semua. Oke. Udah tut. Oh ya, waktu menjelang meninggal. Itu ibuku di bawah sadarnya bisa begini jam 2 pagi. Udah horor banget. Semua orang koma satu ruangan. Di sini udah selang semua nih. Ibuku bisa begini loh. Padahal ibu lagi koma. Koma dan di sini selang semua. Oh my god. Gimana coba? Aku aja ngeliat takjub. Loh, kok bisa ya? Gitu. Oh, wow. Ternyata itu terjadi sama aku juga. Itu saksinya anakku. Terjadi sama Mas Dodi. Jadi aku koma, kemarin sempat koma. Di bawah sadarku itu katanya ada yang aku lagi ngajar. Oh iya. Iya, di bawah sadarku tuh coba ini gitu loh. Terus ada yang aku lagi nyanyi apa. Oh, wow. Dan darah daging dan itu di bawah sadar karena aku nggak ngerti. Udah merasuk ke jiwa itu semua. Sama sininya selang semua. Oh, wow. Terus ibu tadi waktu dia mengeluarkan suara seriosanya saat ada selang, terus nggak lama kemudian meninggal? Atau masih berapa? Komanya berapa lama ya? Oh, cukup lama ya Mas ya? Komanya lama. Cuman ya gitu. Tapi menakutkan loh kalau lagi koma gitu. Enggak, kebayang nggak? Semua orang koma di satu ruangan, nggak ada bunyi apapun. Tahu-tahu jam 2 pagi ada yang bunyi. Itu kan horor banget kan? Horor banget Mas. Dan itu ternyata gue gitu.
Ya Allah ya Tuhan. Aku kemarin gitu. Ibu dan anak sama saja. Suster nggak takut tuh? Hah? Suster di rumah sakit Akhirnya anakku yang cerita, pasien-pasien di sebelahku, takut. bukan nanya, bapaknya kerja apa sih? Ini. Terus Iya dia cerita ya ngajar ya nyanyi. Oh pantesan kemarin dia nyanyi sendiri. seru banget sih ya Gitu. ampun. Itu kan udah di bawah sadar kita. Iya kan. Anak-anak ada yang mewarisin bakat ngajar Enggak. musik. Nggak ada yang Anakku nggak ada. musik nggak ada. Nggak ada. Penyanyi, musisi. Kalau anaknya kakakku adikku ya. Anakku nggak, anakku lebih seneng bisnis. Oh, bisnis. Jalur berbeda. Passionnya ke situ dia. Dagang apa gitu. Ya Allah. Nah, Mas selama hidup selama ini sebagai seorang musisi, sebagai apa seniman lah ya. Ya. Pernah nggak mengalami satu kegagalan dalam dunianya Mas? Dalam entah seniman, nyanyi atau apa? Oh sering. Oh sering. Kan sama di semua bidang bisnis. Kadang-kadang kita gini, kadang-kadang gini. Biasa toh. Iya, iya, iya. Nah aku pernah, kalau nggak salah tahun berapa ya aku ke Bali ya. Jadi setelah kerusuhan 98 itu, nggak ada yang jalan dong musik dong. Oh iya, iya, iya. Panggung nggak ada. Terus ini jadi kesini mentok, kesini mentok, kesini mentok, kesini mentok. Aku bayar listrik pakai apa ya? Pakai terus ditawarin teman, lu mau nggak kembali nih gue kasih bisnisan gitu. Ya aku realistis aja, Yes. berangkat gitu. Nah alhamdulillahnya belum setahun musik jalan lagi, aku balik lagi Jakarta. Kerja kantor pernah juga gitu. Apa? Pekerja kantor pernah. Terus karena sama, Nggak sini cocok mentok, kali ya? sini mentok, sini mentok. Ya gue kan realistis. Kalau gue diem di rumah ya nggak Makin gimana buat bayar. Akhirnya aku kerja kantor diikat rambutnya. Terus gitu? pakai dasi, Ya pakai. kan panjang rambutnya Iya. gondrong. Kerja kantoran. Oh iya, urusan finance lah gitu. Oh gitu. Nggak apa-apa tuh gondrong. Di Patra Jasa. Oh. Pernah. Oke. Tapi berapa bulan ya cuman? 6 bulan mungkin. 6 bulan. Ya, Katanya. saya orang realistis. Bahkan saya dagang di terminal aja pernah. Oh my God, Mas. Iya, saya nggak ada gengsi-gengsinya kalau nyari Itu duit. kapan? Aduh, tahun berapa itu ya? Sudah masih muda. Anakku udah ada. Oh, udah ada, Mas. Anakku SD apa SMP Wah, ya, saya itu pasti lupa. kehidupan yang paling bawah yang Wah, Mas iya. alami saat itu. Itu sama, sini mentok, sini mentok, sini mentok, sini mentok. Aku punya teman kan banyak alhamdulillah. Di Bulungan, di Blok M, di mana-mana. Terus dia kasihan lihat aku. Terus? Mas, lu buka ini aja kantor handphone. Gua nggak ada modal, gue bilang gitu. Nggak pakai modal. Lu buka aja. Barang dari dia semua. Gila kan? Ada yang kasih jalan. Ada yang di jalan. Ya aku realistis aja. Jadi, Kalau nyewa di misalnya ITC apa di mall mahal. Paling murah nyewa di terminal udah paling murah. oh my God. Aku tidur di terminal aku. Yang benar, Mas. Lu iya. Bener-bener up and down banget ya. Iya, your up and life down. ya. Up and down. Up down-nya bener-bener down. Down. Dan orang nggak ada yang tahu aku siapa di situ. Iya. Aku nyaru tau nggak? Rambutku aku lurusin, aku celai gitu aku cat merah. Oh my goodness. Jadi nggak ada yang tahu itu di Keramji, nggak ada. Gue rubah Even penampilan. teman-teman dari musisi nggak ada yang kenalin? Nggak ada. Nggak ada yang aku kasih tahu. Kalau aku dagang di situ. Oh, ya Allah, Iya. Mas. Luar biasa kehidupanmu. Iya. Dan maksudnya buat aku ya seru aja. Buat aku anggap itu perjalanan hidup yang membuat makin dewasa ya. iya. Pengalaman itu sangat berharga Iya. ya, Mas. punya ini punya itu pernah, nggak punya ini itu juga pernah. Jadi biasa aja, misalnya sekarang ketemu yang lagi apa, biasa aja udah pernah gue gitu. Udah semuanya udah dialami. Udah dialami. Sekarang yang penting apa, Mas? Sehat barangkali ya. Sehat, benar. Unit sehat, Mas. Sehat itu, aduh, itu nggak bisa dipakai duit, nggak bisa. Bener, setuju nggak? Harus dijalani. Setuju. Harus dijalani dengan pola hidup yang Iya. baik. Makanya Mas sekarang kena jantung tuh kenapa sebetulnya? Dulunya kenapa? Nah mungkin mudaku tuh hidupku terlalu rock and roll kali ya. jadi pas masa tuanya jantung bermasalah, ini bermasalah gitu. Klepnya bocor lah. Iya. Oh dulu aku peminum gila dulu. Oh. Waktu muda. Oh iya. Waktu muda ya. Nakalnya anak muda. Iya, tapi aku nggak narkoba, Oh oke, hanya minum. hanya minum. Aku nggak pernah narkoba. Nggak.
Gitu. Wes, cerita masa lalunya Dodi kapan sih guys? Dan menurut ustadz-ustadz, menurut orang-orang tua-tua tuh dinikmati aja gitu. Nikmati aja. Anggap aja itu kamu lagi nyuci dosamu katanya Nah, gitu. sekarang ini kan Iya. nasihatnya seperti itu. Nasihatnya betul. Kalau aku sakit ini berarti kamu coba kamu ingatkan, kamu dulu pernah ngapain coba gitu. Nah itu kamu nebusnya sekarang ini. Sekarang ini ya Mas ya. Mendingan ditebus sekarang daripada nanti ya Mas. Iya, daripada kita nggak ada. Baru ditebus di sana. Di sana kita udah nggak ada waktu untuk menebus. Yes, you're right. Kayak sekarang ya, saya belum cerita kan? Apa? Dari tahun lalu saya buta warna. Oh, wow. Jadi black and white. Jadi Semenjak sakit kena serangan yang jantung. ini, yang apa? Stroke ringan. Stroke ringan. Heeh. Terus ceritain dong gimana itu? Ya itu, habis stroke saya melek. Kok jadi hitam putih semua? Taunya hitam putih gimana? Langsung Pas tahu. pulang. Oh, gimana Pas ceritanya? di rumah sakit, aku kan nggak ngeh masih ya terkapar gitu kan. Dan warna rumah sakit kan cuma gitu aja putih Iya, apa. jadi belum ngeh ya? Belum ngeh. Pas pulang ke rumah tuh, loh gitarku kok jadi warnanya hitam semua. Terus barang-barangku yang di rumah warnanya hilang semua. Enggak ada sama, baru situ sadar. Tapi ada yang bagus. Apa? Lihat kamu jadi cantik banget. Oh, gitu. Iya. Jadi melihat seseorang dengan pandangan hitam putih sekarang. lebih kalau cowok lebih ganteng, cewek lebih cantik. Oh, gitu. Kalau nggak percaya ya, Heeh. kan handphone sekarang canggih. Kau bikinlah foto color. Jadi hitam putih. Abis itu kamu bikin black and white, pasti cakep banget. Oh, gitu, Mas. Kalau nggak percaya. Jadi sekarang Mas ngeliat aku hanya hitam dan putih. Jadi perbedaan warna, Ya. degradasi warna, Bintik-bintik terus jerawat. nggak ada, makanya cakep banget. Oh my god. Lu jadi ada positifnya dan negatifnya dong Oh gitu. my God. Kalau aku yang menikmati aja, wah dunia aku hitam putih nih Tapi asik. ini nggak bisa disembuhin nih, yang hitam putih. Kalau hitam putihnya, Yang buta warna. dokternya bilang walau alam, Wallahualam. karena umurku 56. Oh. Nah mungkin kalau usia masih belasan, syaraf yang rusak tuh dia kan timbul saraf baru. Nah kalau kita udah umur 50-an, Mau tumbuhnya kapan? udah nggak ada pertumbuhan lagi. Oke. Aduh, Mas Dodi seru banget ngobrol sama Mas Dodi, menceritakan kisah hidupnya Mas Dodi Katamsi yang legendaris ini, seorang maestro vokal. Mas Amin. doakan semoga nanti kalau operasi bypass Dan ganti klep. ganti klep, Iya. aduh kayak bengkel bener. Iya, aku pernah punya bengkel mobil soalnya. Jadi ini kok jadi kayak gue ngebengkel mobil ya. Klepnya diganti. Bypass salurannya diganti. Gitu. Salurannya jadi ganti? Iya kan bypass kan ganti saluran. Betul. Ngambil dari kaki biasanya. Iya. Dari kaki Benar. pindah ke sini karena sini. kalau dipasang ring udah terlalu banyak yang tersumbat. Oh, jadi nggak mungkin ringnya terlalu banyak jadi. Terlalu Terlalu banyak beli cincin nanti. iya terus jadi mendingan bypass bikin baru aja, bikin jalur baru. Semoga lancar. Amin. Semoga sukses dan Mas bisa beraktivitas lagi. Amin. Bismillah. Aku makasih nih, kita udah ngobrol-ngobrol seru. Siap. Di warungnya sahabat kita. Wah, warungnya Cak Restu. Cak Restu. Ayo, Ada cucunya Mas Dodi Itu Katamsi. cucu Lana. Yang tadi lari-lari. Pokoknya seru di sini, suasananya santai. Iya. Enak ya Mas. Enak ya? banget. Ini harusnya komunitas biduan ini Kita sering muncul di sini ya Mas. harusnya Kumpul di sini. bikin di sini nyanyi-nyanyi ya. Iya. Terus ya. Luas banget ya? Luas banget di sini. Luas banget. Oke Mas Dodi matur nuwun ya. Siap. Sehat selalu ya. Saling mendoakan. Saling mendoakan. Kita harus sama-sama sehat. Kalian harus memperbaiki suaraku ya. Oh, I promise. You Kalau promise. itu I promise. I will go to your bengkel. Iya. Bengkel Dokat. Iya. Ya, sip. Kalau itu I promise. Yes. Thank you Mas Dodi. Iya, siap. Bye bye. Bye bye.